Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas 4C, program studi teknik informatika. Pada video kali ini, kami akan membahas terkait sistem data modern pada mata kuliah manajemen basis data. Pada video ini akan dibahas tentang OLTP, OLAP, ETL, data warehouse, data mart, dan data lake. Video ini disusun oleh yang pertama, Khairusi Al-Zahabi dengan NIM 23305-11042. Yang kedua, Aminarul Juljiarama dengan NIM 23305-11080. Yang ketiga, Rifki Maulana dengan NIM 23305-11097. Yang keempat, Danis Sabian Saputra dengan NIM 23305-11106. Dan yang kelima, yaitu Syafri Fadilah Putra dengan NIM 23305-11041. Video ini dibuat dengan tujuan yaitu yang pertama, video ini dibuat sebagai bentuk pelaksanaan tugas kelompok pada mata kuliah manajemen basis data sesuai dengan topik yang telah ditentukan. Yang kedua, menyampaikan penjelasan secara deskriptif mengenai konsep penting dalam sistem manajemen data seperti OLTP, OLAP, ETL, data warehouse, data mart, dan data lake. Yang ketiga, menjadi media pembelajaran yang dapat membantu dalam memahami materi secara visual, sistematis, dan mudah dimengerti. Selanjutnya di sini ada topik yang akan dibahas pada video kali ini, yaitu yang pertama, OLTP versus OLAP, yang akan membahas penjelasan contoh dari OLTP atau Online Transaction Processing dan OLAP atau Online Analytical Processing sebagai topik pertama yang akan dijelaskan oleh Danis Sabian Saputra. Lalu yang kedua, ETL, yang akan membahas penjelasan contoh dari ETL atau Extract, Transform, and Load sebagai topik kedua yang akan dibahas oleh Syafri Fadilah Putra. Yang ketiga, Data Warehouse, membahas penjelasan contoh data warehouse atau gudang data sebagai topik ketiga yang akan dibahas oleh Rifki Maulana. Yang keempat, Data Mart, membahas penjelasan contoh dari data mart atau subset dari data warehouse sebagai topik keempat yang akan dibahas oleh Khairusi Al-Zahabi. Lalu yang kelima, data lake, yang akan membahas penjelasan contoh data lake atau data mentah sebagai topik kelima yang akan dijelaskan oleh Aminarul Juljiarama. Langsung saja ke topik yang pertama, yaitu OLTP versus OLAP yang akan dibahas oleh Danis Sabian Saputra. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danis Sabian Saputra. Di sini saya akan membahas terkait topik pertama, yaitu tentang OLTP versus OLAP. Di sini yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai OLTP. OLTP sendiri merupakan salah satu sistem yang ada pada konsep sistem basis data modern. OLTP merupakan kependekan dari Online Transaction Processing. Jadi OLTP ini sistem yang berperan sebagai yang memperoleh data sumber. Pada definisinya di sini, sistem yang mengelola transaksi harian difokuskan pada operasi seperti insert, delete, atau update data. Nah, sistem ini biasanya digunakan oleh aplikasi-aplikasi operasional seperti sistem kasir, pemesanan online, atau aplikasi perbankan. Ciri khas dari OLTP ini adalah mampu memproses permintaan pengguna secara langsung atau real time. Nah, dengan fokus utamanya pada kecepatan dan memasukkan, mengubah, serta menghapus data
frekuensi transaksinya itu tinggi dalam data dalam OLTP sendiri itu selalu diperbarui secara terus-menerus. Seperti itu. Di sini ada contoh untuk pemahaman yang lebih mudah dimengerti. Kita ibaratkan di sini sebagai kita datang ke sebuah minimarket, kita membeli barang lalu melakukan pembayaran di kasir. Pada gambar pertama ini, seseorang yang melakukan pembayaran di kasir memberikan produk. Kemudian kasir akan menerima produk lalu melakukan scan barcode. Nah, scan barcode ini merupakan proses untuk mengetahui data dari produk yang dibeli. Kemudian pada proses ini menggambarkan adanya interaksi langsung antara pengguna dengan kasir dan sistem. Disinilah terjadi proses yang berjalan secara real time. Lalu yang kedua, pada gambar kedua ini, setelah kasir memindai barcode barang yang akan kita bayar, sistem akan langsung memproses dan membaca data dari barcode tersebut. Nah, data tersebut akan ditampilkan di layar kasir sehingga memberikan informasi kepada pengguna terkait harga barang atau nama barang. Dan ini merupakan contoh nyata dari respon cepat sistem OLTP terhadap input data. Kemudian, setelah semua barang diproses, struk dicetak dan diberikan kepada pelanggan. Nah, ini merupakan hasil dari input scan barcode tadi yang dikeluarkan berupa struk untuk diberikan kepada pelanggan. Seperti pada contoh gambar 3 yang berisi informasi terkait nama produk, lalu harga produk, jumlah yang dibeli, lalu total keseluruhan dari produk yang dibeli, dan pembayaran yang harus dilakukan, nomor telepon, tanggal pembelian, dan informasi-informasi yang relevan. Nah, selain outputnya itu menjadi struk yang diberikan kepada pelanggan, output tersebut menjadi sebuah data riwayat transaksi yang dimasukkan ke dalam sistem. Seperti pada gambar keempat ini, yang dimana ini merupakan tabel transaksi yang mencatat riwayat transaksi harian yang berisi data tanggal transaksi, ID produk, nama produk yang dibeli, kategori produk tersebut apa, lalu jumlah produk yang dibeli, harga satuannya berapa, kemudian jika ditotal harganya berapa, lalu memakai metode pembayaran apa dan dilakukan oleh kasir siapa. Nah, jadi ini merupakan proses input data dari OLTP gitu. Jadi untuk OLTP itu datanya bersifat real time, diperoleh secara real time, sehingga proses pada sistem OLTP ini juga merupakan sistem yang berperan dalam memperoleh sumber data. Selanjutnya, di sini ada OLAP. Pengertian dari OLAP atau Online Analytical Processing. OLAP merupakan sebuah sistem yang dirancang yang membantu proses analisis data dalam jumlah besar dan kompleks. Nah, berbeda dari OLTP yang menangani transaksi, OLAP ini berfungsi untuk membaca dan menganalisis data historis. Sistem ini biasa digunakan oleh manajemen atau analisis data untuk mendapatkan wawasan mendalam dari data yang sudah terkumpul. Misalnya, tren penjualan bulanan, perbandingan performa antar cabang, atau prediksi permintaan produk. OLAP ini mampu memproses query yang kompleks dan menghasilkan laporan dalam berbagai dimensi. Nah, jika tadi dijelaskan pada OLTP itu bagaimana data diperoleh, nah pada OLAP ini bagaimana data yang sudah ada dianalisis. Jadi data yang ada pada OLAP ini bersifat historis atau riwayat, seperti contoh tadi riwayat transaksi yang nantinya dapat dianalisis. Kita langsung saja ke contoh berikut. Nah, pada contoh kali ini diperoleh dari gambar 1 data yang telah melalui proses ETL. Proses ETL ini yang nanti akan dijelaskan oleh rekan saya lebih lanjutnya, yaitu proses pembersihan data. Data yang sudah dibersihkan kemudian dibuat dalam sebuah laporan
penjualan mingguan misalkan seperti itu. Kemudian data tersebut diproses dan dianalisis. Misalkan kita akan menganalisis apa nih? Kalau di sini saya misalkan pada gambar 2 menganalisis kategori pembayaran per cabang. Nah, di sini ada 2 cabang yaitu Jakarta, Bandung misalkan, yang dimana ada 3 metode pembayaran yang dilakukan, yaitu tunai, debit, dan kartu kredit dengan total yang berbeda, dan setiap metode pembayaran memiliki jumlah yang berbeda pula. Kemudian setelah pada proses OLAP ini ada sistem analis yang akan melakukan analisa terhadap data tersebut terkait misalkan di sini produk terlaris. Di sini ada 4 produk, misalkan saya masukkan di sini ada kecap manis ABC yang ditandai dengan bar warna kuning, lalu ada Aqua air minum yang ditandai dengan bar warna oranye, lalu ada Dettol hand wash yang ditandai dengan bar berwarna abu-abu, lalu ada produk Indomie ayam bawang yang ditandai dengan bar berwarna biru. Di sini analisis melakukan riset atau analisa tentang produk. Di sini produk terlaris pada minggu pertama itu diketahui yaitu Indomie ayam bawang. Lalu pada minggu kedua produk terlaris itu ternyata kecap manis ABC. Lalu mungkin bisa dibuatkan dalam bentuk atau dimensi lain atau dalam kebutuhan yang lain seperti yang barusan dijelaskan, yaitu seperti pembayaran per cabang, metode pembayaran mana yang lebih banyak digunakan. Di sini kita melihat pada gambar 2 yang dimana di cabang Jakarta metode pembayaran tunai lebih banyak dilakukan. Sedangkan di cabang Bandung untuk metode pembayaran yang dilakukan itu sama, lebih banyak dengan metode pembayaran tunai juga. Ini membuktikan bahwa metode pembayaran di kedua cabang lebih banyak menggunakan metode pembayaran tunai dibanding metode pembayaran lainnya. Seperti itu. Nah, di sini merupakan contoh dari chart atau tabel persentase metode pembayaran yang sudah dijelaskan tadi. Setelah dianalisis ternyata memang benar metode pembayaran tunai itu mendominasi sekitar 50% dari kedua cabang tersebut, dan disusul oleh metode pembayaran kartu kredit atau kartu dengan persentase 30%, lalu dengan metode pembayaran debit dengan persentase 20%. Kemudian di sini ada analisis kategori dengan kategori lain, yaitu pertumbuhan produk, perawatan diri, dan Dettol meningkat. Nah, seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya, pada contoh sebelumnya yaitu produk Dettol itu mengalami peningkatan penjualan. Jadi ini adalah contoh analisis atau analisa pada sistem OLAP, yang dimana data tersebut diambil dari riwayat transaksi dari setiap cabang yang ada, seperti di Jakarta dan di Bandung. Selanjutnya, aspek perbedaan dari OLTP dan OLAP ini dari segi tujuan, seperti yang dijelaskan tadi, untuk OLTP sendiri itu menangani transaksi harian secara real time, seperti contoh tadi kan transaksi pembelian gitu. Lalu untuk OLAP sendiri tujuannya mendukung analisis dan pengambilan keputusan, seperti tadi mengkategorikan produk mana yang paling laris dalam penjualan 1 minggu, sehingga nanti bisa diambil keputusan produk ini ternyata banyak diminati gitu. Mungkin seperti itu contohnya. Lalu untuk jenis datanya itu operasional, transaksi mentah, seperti tadi diperoleh dari ketika si kasir dan sistem menerima input dengan scan barcode dari produk yang diberikan oleh pelanggan. Sedangkan OLAP ini data yang sudah diperoleh yang bersifat historis, teragregasi, ringkasan. Jadi semacam riwayat dari data yang telah diperoleh selama misalkan 1 minggu gitu. Lalu struktur tabel untuk OLTP sendiri itu terstruktur dan ternormalisasi atau relasional.
Sedangkan untuk OLAP ini terdenormalisasi star atau snowflake skema. Kemudian contoh datanya seperti tadi data penjualan per item per transaksi. Kalau sedangkan OLAP ini laporan mingguan, tren penjualan, analisis produk. Lalu untuk aspek operasi umum, di sini untuk OLTP itu operasinya melibatkan insert, update, delete, select seperti yang dijelaskan pada pengertian sebelumnya. Lalu untuk OLAP sendiri, select, kompleks dengan join, group by, agregasi. Jadi untuk query operasinya itu dia mengambil berdasarkan kebutuhan. Lalu untuk jumlah transaksi, untuk OLTP sendiri itu banyak dan kecil dilakukan terus-menerus. Jadi misalkan dalam sehari itu proses transaksi itu akan berjalan, kemudian data yang sebelumnya itu akan diperbarui dengan data yang lebih baru. Sedangkan untuk OLAP ini lebih sedikit namun kompleks karena data tersebut tentunya memiliki beberapa acuan, sehingga data tersebut sedikit cukup kompleks dalam untuk dianalisis. Kemudian untuk kecepatan aksesnya itu sangat cepat untuk transaksi sederhana. Dari OLAP sendiri kecepatan aksesnya itu optimal untuk query analisis besar. Kemudian dari aspek penggunanya itu termasuk kasir, admin toko atau sistem pos. Sedangkan untuk OLAP manajer, analisis bisnis atau pimpinan perusahaan yang ingin mengetahui tren penjualan atau ingin melakukan pengambilan keputusan. Lalu untuk waktu aksesnya itu real time. Seperti tadi, untuk pengambilan atau untuk memperoleh sumber data itu dilakukan secara real time. Sedangkan untuk OLAP ini sifatnya historis, dia periodik, bisa harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan, tergantung kebutuhan dari si analisis. Kemudian untuk contoh sistemnya yaitu ada sistem kasir, CRM, ERP transaksi. Sedangkan untuk OLAP itu seperti data warehouse, BI Tools atau Power BI atau Tableau. Nah, selanjutnya, apakah OLTP itu berkaitan dengan OLAP? Jawabannya ya, OLTP itu berkaitan dengan OLAP. Karena di sini OLTP berperan sebagai sistem yang memperoleh data sumber, sehingga nantinya OLAP dapat melakukan analisis, yang dimana data dari OLAP ini diperoleh dari proses OLTP sendiri yang telah melalui proses ETL, sehingga OLAP dapat melakukan analisis kebutuhan seperti tren penjualan atau misalkan transaksi dalam periodik 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun, sehingga dapat dilakukan pengambilan keputusan. Mungkin cukup sekian dari saya. Untuk topik selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Sapri Padilah Putra. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan topik 2 mengenai ETL. Jadi pengertiannya, ETL merupakan proses inti dalam sistem data modern yang memungkinkan data dipindahkan, dibersihkan, dan disiapkan sebelum disimpan ke tempat seperti data warehouse. Terdapat 3 tahapan. Yang pertama extract, yang kedua transform, yang ketiga load. Ambil untuk cara atau pengertian tentang extract yaitu mengambil data, dan transform yaitu membersihkan, dan load yaitu menyimpan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh penggunaan ETL di dunia nyata, seperti perusahaan retail yang ingin menganalisis data penjualan dari perusahaan berbagai cabang. Nah, seperti ini kasusnya. Perusahaan retail ingin meningkatkan pengolahan data, sekaligus menganalisis data penjualan dari berbagai cabang toko. Data akan digunakan untuk memberikan gambaran lengkap tentang proses operasional dan memungkinkan perusahaan mengalokasikan sumber daya dengan tepat. Nah, dalam skenario ini juga ETL yang akan digunakan adalah extract data, yaitu
perusahaan retail akan mengekstrak atau mengumpulkan data penjualan dari database di semua cabang toko. Dan untuk load data, jika format sudah rapi, data dipindahkan dari warehouse untuk disimpan dan digunakan dalam proses. Seperti itu. Nah, selanjutnya tools dalam ETL. Seperti yang Anda bisa lihat dalam presentasi ini, ETL tidak dilakukan secara manual. Terdapat berbagai tools yang populer untuk menjalankan ETL secara otomatis dan efisien. Saya akan mengenalkan 4 tools ETL yang utamanya, seperti IBM Data Stage, yaitu untuk lingkungan client server. Dan yang kedua, Oracle Data Integrator atau OD, yaitu membangun dan kelola alur kerja integrasi. Dan selanjutnya yang ketiga, SAS Data Management, yaitu integrasi data dari berbagai sumber. Untuk selanjutnya, AWS Glue dan Google Cloud Data Flow. AWS merupakan Amazon Web Server, yaitu solusi cloud based untuk teknis dan non-teknis. Nah, untuk yang terakhir, mungkin Anda sadar bahwa posisinya berbeda dari yang tadi. Nah, jadi dengan proses ETL yang baik, kita bisa memastikan bahwa data yang masuk ke data warehouse adalah atau sudah siap dianalisis. Itulah mengapa ETL menjadi jembatan penting antara data mentah dan insight basis atau bisnis. Itu dari saya semuanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifki Maulana. Di sini saya akan membahas topik ketiga atau data warehouse. Nah, untuk beberapa menit ke depan saya akan membahas pengertian dari data warehouse, analogi dari data warehouse, dan contoh dari data warehouse. Nah, kita masuk ke pengertian dari data warehouse. Data warehouse adalah sebuah sistem penyimpanan terpusat yang dirancang khusus untuk menyimpan data dalam jumlah besar dari berbagai sumber. Tujuan utama dari data warehouse itu adalah untuk menyediakan data yang sudah bersih, terorganisir dengan baik, dan siap untuk dianalisis oleh pengguna bisnis, manajemen, atau analis. Di dalamnya, data disimpan dalam format historis sehingga pengguna dapat melihat tren atau pola dari waktu ke waktu. Data warehouse juga adalah sistem penyimpanan data terpusat yang mendukung pelaporan dan analisis jangka panjang. Dalam bisnis besar, data biasanya tersebar di berbagai sistem seperti penjualan, keuangan, gudang, dan layanan pelanggan. Data warehouse menggabungkan semua data ini agar lebih mudah dianalisis untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, contoh dari data warehouse itu adalah laporan total penjualan tahunan, evaluasi performa cabang, dan pelacakan KPI atau Key Performance Indicator. Nah, selanjutnya yaitu analogi. Nah, di sini saya menganalogikan data warehouse itu ke gudang besar. Semua barang, nah kita analogikan aja barang itu data. Nah, data dari toko-toko dikumpulkan ke suatu tempat untuk dihitung dan dianalisis. Nah, ini tuh namanya data warehouse. Bayangkan saja sebuah perusahaan retail seperti Indomaret memiliki ratusan bahkan mungkin ribuan cabang di Indonesia. Pasti ada data-data yang tersebar di setiap cabangnya dan mencatat data-data di setiap
cabangnya per hari. Mungkin ribuan data, bahkan jutaan data per hari. Seperti transaksi penjualan, stok barang, preferensi atau kebiasaan belanja pelanggan. Nah, daripada kita membiarkan data ini tersebar di setiap cabang yang mungkin tidak terorganisir dengan baik. Nah, ada ini data warehouse, namanya data warehouse. Semua informasi tersebut akan dikumpulkan ke suatu tempat yang bernama data warehouse. Nah, layaknya sebuah gudang besar, data dari berbagai toko akan diatur dan siap dianalisis untuk menemukan pola atau tren untuk keputusan strategi penjualan. Nah, di sini saya akan mencontohkan dari data warehouse tersebut. Kita kembali lagi ke Indomaret. Perusahaan retail seperti Indomaret mengumpulkan data transaksi dari setiap cabangnya ke dalam data warehouse. Data ini kemudian akan dianalisis untuk menemukan pola atau tren pembelian pelanggan. Contohnya seperti misal tren musiman. Permintaan minuman dingin naik di musim panas, sedangkan permintaan jas hujan dan mie instan meningkat saat musim hujan. Itu contoh dari data warehouse. Pengambilan keputusan. Nanti dari setiap gudang besar itu akan menentukan keputusan bahwa di toko cabang itu memerlukan permintaannya itu naik, apa sih yang naik dan apa sih yang turun. Jadi bisa menyesuaikan dari gudang besar. Terus contoh yang lainnya itu adalah pengaturan stok otomatis. Cabang-cabang juga tentu bisa dikirimi lebih banyak barang berdasarkan analisis tren pembelian. Misal di cabang ini pembeliannya yang banyaknya ini. Nah, nanti gudang besar juga bisa menyesuaikan untuk menstok lebih banyak di cabang tersebut. Terus contoh selanjutnya itu ada strategi promosi. Iklan dan diskon bisa diarahkan berdasarkan produk yang populer di wilayah tersebut. Misal di toko cabang, apa sih produk yang lagi populernya? Nah, di situ gudang besar atau dari pusat gudang bisa menyesuaikan, bisa menambahkan diskon atau iklan yang lebih banyak di wilayah tersebut, di toko cabang tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang topik 4, yaitu data mart. Pengertiannya apa sih data mart? Data mart itu bagian lebih kecilnya dari data warehouse, lebih spesifik. Biasanya digunakan oleh satu departemen atau fungsi tertentu dalam perusahaan. Jadi digunakan oleh bagian-bagian di perusahaan yang lebih spesifik seperti divisi keuangan, pemasaran atau HRD, karena mereka kan lebih spesifik. Jadi digunakanlah data mart untuk bagian-bagian fungsi-fungsi dari divisi-divisi mereka. Karena cakupannya juga yang lebih terbatas, jadi data mart ini lebih ringan dan cepat dalam penyajian datanya dibandingkan oleh data warehouse. Jadi dikarenakan kenapa sih bisa lebih cepat ini, kan dia ini dikhususkan dan lebih bagian kecilnya, sementara data warehouse itu kan bagian besarnya. Jadi di data mart ini bagian kecilnya dan lebih khusus dispesifikan oleh untuk bagian-bagian tertentunya. Fungsi utamanya dari data mart ini menyediakan informasi yang relevan dan terfokus sesuai kebutuhan tim pengguna.
sehingga analisis juga dapat dilakukan lebih efisien tanpa harus mengakses seluruh isi data warehouse. Di sini ada penganalogiannya. Jadi analogi data mart sama data warehouse itu kayak gimana sih? Bayangkan data warehouse itu seperti Alfamart atau sebuah produk gudang seperti itu. Nah, di gudang itu kan banyak produknya, seperti misalkan sabun mandi, sikat gigi, odol. Nah, itu di satu tempat kan disebut namanya data warehouse, atau misalkan di rak, seluruh rak ini tuh rak besar. Nah, banyak kan itu produk tuh berbagai macam. Nah, itu data warehouse. Sementara data mart itu ada seperti rak khusus. Jadi misalkan rak odol, atau misalkan rak sabun mandi, atau mungkin rak untuk snack-snack. Nah, itu ada khusus-khususnya. Nah, itu disebut data mart. Sementara data warehouse itu keseluruhan. Sementara data mart adalah bagian-bagian spesifiknya. Nah, untuk penganalogiannya juga seperti itu. Kemudian di sini ada contoh dari data mart itu seperti dalam gudang besar atau data warehouse ya. Divisi marketing hanya mengambil bagian khusus yang berisi data tren perjualan dan perilaku konsumen selama 3 tahun berakhir. Jadi gimana sih maksudnya? Nah, di sini kan ada yang namanya operational system. Kemudian operational system ada data warehouse. Nah, di data warehouse ini banyak datanya, keseluruhan data seperti marketing, finansial, sales, sama produksi. Nah, di sini ada divisi dari marketing. Divisi marketing ini memerlukan beberapa bagian khusus seperti tren perjualan dan perilaku konsumen selama 3 tahun terakhir. Diambillah oleh si divisi marketing ini, diambil datanya dari data warehouse, yaitu tren perjualan dan perilaku konsumen selama 3 tahun terakhir. Dikeluarkanlah, di-exclude atau diambil data-data yang ingin diambil oleh si divisi marketing ini, berubahlah data-data itu menjadi data mart. Jadi seperti itu contoh dari data mart. Baik, selanjutnya yaitu topik 5, yaitu data lake. Apa sih data lake? Data lake adalah sebuah tempat penyimpanan data skala besar yang mampu menampung berbagai jenis data, baik yang terstruktur seperti table database, semi-struktur seperti file JSON, maupun tidak terstruktur seperti video, audio, dan log system. Berbeda dengan data warehouse yang memerlukan struktur dan skema yang ketat. Data lake bersifat fleksibel dan menerima data dalam bentuk aslinya. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan semua data terlebih dahulu, lalu memproses atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini ada analogi dari data lake tersebut. Data lake merupakan sebuah danau. Semua jenis air masuk, mau yang keruh, jernih, besar atau kecil, akan disaring dengan sesuai kebutuhannya, seperti masyarakat ingin memanfaatkan untuk air minum maupun perusahaan untuk perusahaannya, seperti itu. Nah, di sini pun tergambar dari struktur, semi-struktur, dan tidak terstruktur. Ada audio dan data-data lainnya yang difilter menjadi sesuai dengan kebutuhannya, seperti BI, analis, data science, dan machine learning. Contoh, Netflix menyimpan data log penonton, video rating, dan waktu nonton. Semua masuk ke data lake. Nanti difilter untuk dianalisis. Nah, seperti gambar yang di bawah ini. Sekian dari saya, Aminarul, yang menjelaskan tentang data lake. Kesimpulan pada video kali ini yaitu setiap komponen dalam sistem data modern memiliki peran penting yang saling melengkapi, dimulai dari proses pengumpulan data oleh sistem OLTP,
lalu diproses oleh ETL, kemudian data tersebut disimpan dengan terorganisir pada sebuah data warehouse dan data mart, lalu dianalisis menggunakan sistem OLAP, dan eksplorasi data mentah pada data lake. Sekian video pembahasan terkait sistem data modern pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada beberapa penjelasan yang mungkin kurang dapat dipahami ataupun dalam penyampaian yang kurang baik. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.